Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi taklim kita kali ini dari kitab Tazkiyatun Nafs. Poin demi poin telah kita pelajari. Giliran berikutnya adalah media Tazkiyatun Nafs. Untuk mentazkiyah nafas kita, medianya apa? Ketika medianya ada, bisa jalan. Ketika medianya tidak ada, nggak bisa jalan. Makanya kita butuh mengenali media-medianya. Tentunya bukan semata satu dua, ada beberapa. Karena ketika Islam digali itu sangat luas, dan kita belum mengkaji semuanya secara menyeluruh. Karena Islam turun itu pengajarannya secara bertahap. Wahyu turun pada Nabi langsung 30 juz atau bertahap? Bertahap. Apa yang pertama turun? Iqra. Pengangkatan dari manusia menjadi nabi. Apalagi yang menyusul turun? Ya ayyuhal muddatsir. Pengangkatan dari nabi menjadi rasul. Ketika sempurna, apa yang terakhir turun? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Demikian juga rukun Islam yang 5. Apakah sebagaimana yang sudah kita pelajari lengkap? Begitu turun pertama 5 sudah lengkap? Jawab, apa yang pertama ditahapkan dari rukun Islam yang 5? Ikra 2 kalimat syahadat. Menyusul wajibnya sholat dengan profil sempurna. Tahun berapa? Sekitar 10 kenabian. Menyusul puasa profil sempurna. Tahun 2 Hijriah. Menyusul zakat profil sempurna tahun 9 sepulang dari Tabuk. Terakhir haji sempurna tahun 10 Haji Wada. Haji sebelumnya tentunya masih terbawa warisan Nabi Ibrahim yang orang Quraisy banyak merekayasa. Salat pun juga belum sebagaimana salat 5 waktu, semisal pagi sore yang ada. Dilihat dari pembahasan demikian, ternyata semuanya mengalami tahapan-tahapan.
sehingga dengannya menjadi sempurna. Maka karena permasalahannya demikian, seolah kita mengangsur media pertama dari media Tazkiyatun Nufus, seolah akan kita kaji di kesempatan kali ini. Kita masuk kepada materi. Sebelum semuanya kita urai, kita mengenal dulu tentang hakikat Tazkiyatun Nafs. Realnya seperti apa, bentuk konkretnya seperti apa Tazkiyatun Nufus itu. Jawabnya harus mengenali arti nafas dulu, dilanjutkan tentang sifat nafas itu sendiri, lalu pengaruh setan padanya, bersama pengarahan setan pada nafas itu sendiri. Itu harus kita pahami dulu. Kalau begitu, nafas jadi bahasa kita nafsu, apa maknanya? Masing-masing dari kita punya nafsu enggak? Punya. Ketika kita sehat, organ kita sempurna, makan itu enak, apa sih enggak enak? Apa enak? Empuk ya empuk, atos ya empuk. Nanti jagung koyok watu, lek wonge untune sik kuat ya empuk. Kenapa? Organnya tubuh, seleranya besar. Itu namanya punya nafsu, punya selera. Tapi ketika sedang sakit, disuguhi semua kesenangannya, gak dijamah, nyapo? Gak duwe nafsu aku. Apa kalau gitu nafsu maknanya? Selera, kemauan, masing-masing dari punya. Ini bawaan ciptaan, masuk kategori takdir kauni, ketetapan Allah di alam raya. Sebagaimana ada siang, ada malam, itu namanya takdir apa? Kauni. Masing-masing dari kita punya nafsu, termasuk bagian dari takdir kauni, ciptaan Allah yang mesti ada, dan itu fungsinya sebagai sarana. Dan kita tidak dihisab kenapa kamu punya nafsu. Yang kita nanti akan dihisab bagaimana kamu mengelola nafsu. Nah, ada di situ. Bukan kenapa kamu punya nafsu, tetapi bagaimana kamu mengelola nafsu. Kalau masuk pada wilayah mengelola, namanya takdir syar'i. Yang di situ kita terkena syariat, ada bimbingan, ada kemauan, kemampuan, ada arahan, tugas kita memilih. Pertama sudah kita kenali makna nafsu, yaitu selera. Berikutnya apa? Sifatin nafsu. Maunya senang seketika, sering tidak peduli halal atau haram, dan condong memerintahkan yang jelek. Itu sifatnya nafsu. Apa sifatnya nafsu? Satu, pengen senang. Dua, segera. Tiga, sering tidak peduli halal atau haram. Empat, banyak memerintahkan yang jelek. Kurang lebih itu ada 4 sifat nafsu. Hafal belum? Apa tadi 4 tadi? 1, ingin senang. 2, segera, instan. 3, sering tidak peduli hal apa yang haram, yang penting senang. 4, condong memerintahkan kepada yang jelek. Wa khuliqal insanu min ajal. Di situ ada sifat segera. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu banyak memerintah yang jelek. Itu sifatnya seperti itu. Yang ketiga, apa pengaruh setan pada nafsu, dan bagaimana kita memberikan pengarahan kepada nafsu. Apa pengaruh setan kepada nafsu?
setan menjadikan nafsu sebagai tunggangan. Setan menjadikan nafsu sebagai apa? Tunggangan. Sehingga seolah antara kecenderungan nafsu dan setan itu sejalan. Nafsu ammarah bisu, setan sama. Yang itu nanti akan tertampung di hati. Hati itu wi'a dan nanti sebagai alat pengendali. Wi'a itu wadah. Hati itu adalah wi'a, wadah. Semua masukan akan ditampung di hati. Bila yang ditampung itu baik-baik, nanti juga akan punya pengaruh baik. Yang ditampung minyak wangi, dicium baunya harum. Yang ditampung sesuatu yang busuk, dicium baunya busuk, punya pengaruh. Punya pengaruh. Jadi klop antara nafsu dan setan. Yang amar bisu, setan pun juga demikian. Berikutnya apa? Pengarahan kepada nafsu. Bila nafsu punya kecenderungan memerintah yang jelek, nafsu itu dibuang atau diarahkan? Bila nafsu memerintah yang jelek, dibuang atau diarahkan? Diarahkan, dibuang ya kasih tahu urip lah ya. Gak ada selera terus nyapo, kayak wedhus dikebiri ya. Semangan turu lemu didol. Hewan dikebiri, masa dikebiri mangan turu lemu didol ya wong. Makanya nafsu itu diarahkan. Islam datang memberikan pengarahan. Bagian depan sudah banyak bahasa-bahasa cara mengarahkan nafsu. Gimana kurang lebih pengarah kepada nafsu? Ya kurang lebih dikatakan, nafsu, saya tahu kamu itu nafsu. Maumu senang, segera, sering tidak peduli halal atau haram. Bahkan banyak memerintahkan yang jelek seolah kamu kompromi dengan setan. Maka tidak salah kamu itu punya kesenangan. Tapi ingat, dunia bukan tempat untuk bersenang-senang, walaupun boleh senang. Kesenangan hakiki itu bila sudah masuk ke dalam surga, sementara nanti harus melewati neraka. Potensimu senang tunda saja. Sekarang bagaimana menyelamatkan diri dari api neraka? Allah telah memberikan arahan, bimbingan, ada Qur'annya, ada nabinya, ada proyek percontohan. Geluti itu dulu. Senang-senang itu di sana di surga. Walaupun di dunia itu boleh senang. Fungsi senang di dunia untuk apa? Penyemangat. Senang dunia enggak seberapa sudah. Senang gimana? Senangnya surga. Ayo itu kamu kejar. Jangan kamu habiskan ketika senang-senang. Demikian juga ketika susah. Dunia enggak seberapa sudah. Berat susah gimana ngerinya neraka. Ayo selamatkan dirimu dari api neraka. Jangan kamu habiskan. Bila kamu nanti menghabiskan, kamu nanti akan berderajat binatang. Gimana sifat orang kafir yang kayak binatang? Allah menjelaskan. Gimana ayatnya? Surah Muhammad. Ya tamat tahun. Ya kul gimana itu awalnya? Waladina kafaru ya tamat tahun wa yakulun kama takulu ala an'am. Wong kafir kuwi seneng-seneng makan-makan seperti hewan. Buktikan saja, kambing yang lapar beri makan kesukaan. Panggil temannya berbagai poti pek dewi. Kambing gimana? Pek dewi, temannya datang usir gitu kan. Ayam pun juga demikian, kecuali induk ayam yang memanggil anak-anaknya, beda lagi. Nah itu ternyata senang-senang makan orang kafir itu seperti hewan. Kenapa? Dikuasai nafsu. Ya nanti resikonya apa? Semua kebaikan yang ada mestinya menjadi modal digunakan untuk senang-senang semata, nanti neraka. Adhabtum thayyibatikum was tamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun.
sudah kamu habiskan nikmat baik yang kau berikan semata kamu gunakan untuk senang-senang. Sekarang kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan. Kenapa? Kamu sombong, diberi arahan, tolak. Itu makna sombong. Diberi arahan, tolak, dihinakan orang yang memberikan arahan. Dan kamu fasik, sudah ngerti kebaikan, kamu tinggalkan. Itulah cara memberi arahan kepada nafsu. Bila kita sudah tahu hakikat tazkiyatun nafas seperti itu, nah kita nanti punya garapan dan bisa menyelesaikan. Berikutnya, media untuk mengarahkan nafsu. Ini kita kenali yang pertama dulu, yaitu mengenali syiar-syiar Islam total. Karena Allah menyebutkan wa may yu'adzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghargai syiar-syiar Allah, itu perwujudan hati yang takwa. Maka yang sedang kita bahas ini adalah syiar-syiar itu apa saja, hargai. Bila mengenal syiar lalu dihargai, syiar diwujudkan, itu proses cara mentazkiyah kepada nafsu kita. Nafsu kita ditazkiyah, dibersihkan dari ronda lalu dikembangkan. Semisal ada air mengalir, ada halangannya disingkirkan, akhirnya bisa mengalir kemana-mana, dimanfaatkan. Tazkiyatun nufus pun juga demikian. Noda hati itu apa? Hilangkan. Bila sudah berkembang nanti akan berkembang ke sana permasalahannya. Sekarang kita akan mengenal syiar itu apa. Jawabannya sya'air. Dalilnya jelas, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Apa syiar? Rambu-rambu atau alamat. Laki-laki dikatakan laki-laki, rambu-rambu, alamat, tandanya apa? Berkumis, berjenggot. Itu kan tandanya. Sebuah tempat dikatakan daerah Islam, syiarnya apa? Rambu, alamat, tandanya. Ada masjid, berkumandang adzan, orang berduyun untuk sholat, gaya berpakaian pun juga sopan nutup aurat. Itu namanya syiar. Itu namanya syiar. Itu luas, syair itu jamak taksir. Berapa jumlahnya? Banyak. Terangkum rukun Islam yang 5. Terangkum dengan apa? Rukun Islam yang 5. Kenapa? Untuk mengenal syiar Islam secara total. Itu jawabnya dengan mengenal rukun Islam yang 5. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW itu ditanya, apa amalan yang mengantarkan surga, menyelamatkan dari neraka? Apa jawaban Nabi SAW? Rukun Islam yang 5. Apa jawabnya? Rukun Islam yang 5. Nah begitu. Itu hadis tulisan kecil-kecil di bawah. Itu perinciannya. Tapi kayaknya kita tunda dulu pengkajiannya, karena itu panjang, waktunya kayaknya nggak mencukupi. Di situ kita baca ringkasnya saja, global dari itu. Hadis yang panjang tulisannya cilik-cilik itu Sahih Tirmidzi. Itu bila sudah dihafalkan Arba'in Nawawi sudah di sana, ya kan? Di situ apa isinya? Ada seseorang minta pada Nabi SAW, tunjukkan kepadaku amalan yang Allah nanti akan masukkanku ke surga, Allah akan jauhkanku dari api neraka. Jawabnya, oh kamu tanya tentang perkara besar. Kenapa dikatakan besar? Proyek dahsyat, hasilnya aman neraka masuk surga. Proyek mega raksasa gitu loh ya. Kalau kita punya alat-alat berat, kontraktor sehari bisa menghasilkan uang 1 miliar, termasuk kontraktor kelas besar bukan? Wah, badine resik 1 miliar kan ya. Besar enggak itu kira-kira?
Kalau kita mancing pinten bayarane macul sedina pinten? 30 napa 50? Dan semisal itu, ini sehari hasil bisnisnya 1 miliar. Wah, kontraktor kelas apa? Kelas kakap. Ini lebih kakap lagi bila itu dikatakan besar itu kakap. Apa? Aman neraka masuk ke dalam surga. Loh, berapa? Bisa enggak orang menilai harga surga berapa? Loh, enggak bisa. Orang masuk neraka ditebus dengan sepenuh bumi emas ditompong enggak? Sementara siapa punya emas sepenuh bumi? Saya enak mas mesam-mesem bobotnya 40 kilo. Wah, begitu loh ya. Mas apa jenenge? Daftar saja masing-masing. Mas kabeh lagi loh ya. Asli logam emas sepenuh bumi. Oh, siapa yang punya? Demikian surga. Berapa harga surga? Ayat Qudsi menyebutkan, Allah firmankan, a'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Mata belum memandang, telinga belum mendengar, orang membayangkan belum terjangkau saking mahalnya. Ini proyek raksasa, maka dikatakan engkau tanya perkara besar. Juga memiliki mana engkau tanya perkara berat. Kenapa? Dikatakan engkau tanya perkara berat. Karena hasil besar penggapaiannya pasti berat. Tetapi wa innahu la yasir alaman yassarahullah, itu akan mudah buat yang Allah mudahkan. Apa fasilitas kemudahan yang Allah berikan? Satu, apa? Adanya Al-Quran. Awalnya mudah atau ringan? Awalnya kok mudah atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Mana dalilnya berat? Inna sanulki alaika qaulan sakil. Apa sakil? Berat. Lagi ayatnya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Gunung lembut bila dituruni Quran. Tetapi Allah katakan walaqad yassarnal qur'ana lil dzikri fahal mim mudzakir. Itu kemudahan. Makanya kalau pengen mudah kembali pada Quran, sudah Allah mudahkan. Maka Allah menanya, siapa yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim mudzakir. Demikian juga Islam itu mudah, ad-dinu yusrun. Allah juga mengatakan yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, enggak menghendaki kesulitan. Kalau begitu apa kemudahan yang diberikan proyek besar ini? Ternyata diperinci Nabi SAW dengan kamu sembah Allah di mana kamu tidak syirik. Berikutnya kamu tegakkan sholat, kamu berikan zakat, berikutnya kamu puasa, berikutnya kamu berhaji. Itu kan, itulah syiarnya. Kenali, wujudkan. Bila diwujudkan dengan benar, itulah proses yang dia dijadikan media untuk mentasyah kepada nafsu. Bila kita mau cuci baju, apa media yang butuh kita siapkan? Pastikan airnya dulu, kejernihannya, ya kan? Pastikan tempatnya, nanti ada wadahnya, ada tempat untuk nguceknya. Pastikan deterjennya, ya. Ketika sudah lengkap baru basahi, pasang deterjen, rendam dulu biar luntur. Ketika sudah tinggal ngucek, nyikat nggak seberapa, bilas bersih. Nah, itu namanya ada medianya. Nah, sekarang kita sudah tahu media untuk mensucikan jiwa kita. Apa? Rukun Islam yang 5. Akhirnya, kenapa medianya itu kok rukun Islam yang 5? Sudah kita sampaikan. Sudah kita sampaikan alasannya. Pertama ayat di surah Al-Hajj, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Itu alasan pertama kenapa medianya rukun Islam yang 5. Itu syiar Allah yang kita butuh mengenali, diperinci pada dalil
ketika beliau ditanya, ternyata jawabnya adalah dengan diajarkan rukun Islam yang 5 itu pada hadis yang ada diperinci bersama pengembangannya. Itu bila kita membaca syarahnya, hadis ini panjang. Sekarang kita masuk kepada perincian. Bagaimana rukun Islam yang 5 itu menjadi media pensuci jiwa-jiwa kita, nodanya dihilangkan ketika sudah bisa tumbuh berkembang. Ibaratnya pohon berkembang ke atas nggak bisa karena ada penghalangnya. Ketika penghalangnya dihilangkan, gimana? Oh, mekar, gitu kan? Zakat itu punya mana nama berkembang, makanya nodanya dihilangkan, berkembangnya menjadi mudah. Pertama, rukun Islam yang 5, tauhid. Itu terwujud dengan ikrar asyhadu alla ilaha illallah lengkap dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya. Apanya yang disembah, cara nyembah, tumpuan imbalan penyembahan. 3 ini kembalinya kepada siapa? Allah. Tauhid ada 3 ciri. 1, Allah satu-satunya yang diibadahi. 2, cara Allah satu-satunya yang dipakai. Nyembah Allah gak boleh pakai cara yang lain. Nyembah Allah pakai cara Allah. Yang ketiga, Allah yang diminta rahmatnya. Kalau kita sakit datang ke dokter pakai resep dokter, tapi dokter gak bisa menyembuhkan, ya kan? Tapi di tazkiyatun nufus kita bertauhid, Allah yang diibadai, resep Allah yang dipakai, Allah yang memberikan apa yang kita butuhkan. Ini bertauhid. Jiwa kita harus dididik jadi jiwa yang bertauhid. Gak boleh condong kepada yang lain-lain. Karena nafsu itu maunya senang, sering condong kepada sapa sing nyeneng nih. Makanya ketika Allah bisa memberikan kesenangan, makhluk berpotensi tapi punya keterbatasan, maka mintalah kesenangan kepada yang asli bisa menyenangkan, jangan condong yang punya kebaikan, keburukan yang kadang itu seimbang, yang kadang itu punya tendensi. Makanya podo-podo condong kepadanya memberi, condonglah kepada Allah. Kenapa? Pasti bisa memberi. Makanya kepada pihak yang kita andaikan diberi, dia punya misi jelek, kita doa kepada Allah. Ya Allah, janganlah dia kau beri potensi memberi jasa kepada saya, sebab saya nanti akan condong. Doa siapa semisal itu? Ya Allah, jangan kau beri kesempatan wong kafir punya jasa kepada saya, sebab hatiku bisa condong. Doa siapa itu? Abdullah bin Mubarak. Baca kitab Aqidah Al-Wajiz tentang fatwa wasiat dari salafus saleh. Di antaranya wasiatnya siapa? Abdullah bin Mubarak. Seperti itu. Nah, karena hati condong kepadanya memberi, maka jadikan pemberi itu hanya Allah, manusia sebagai mitra, bukan asli bisa memberi. Makanya bila manusia itu ada potensi memberi ternyata punya tendensi jelek, doalah kepada Allah jangan sampai dia terlibat. Tapi kita nanti akan condong. Ini untuk menjaga tauhid kita supaya nafsu kita nggak condong kepada orang yang memberi tapi punya program kejelekan. Itu tauhidan. Dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Kenapa kita kok begitu? Karena permasalahannya bila hilang tauhid jadi syirik, syirik itu najis. Syirik itu apa? Najis. Sebagaimana jelaskan di surah Taubah 28. Qala ta'ala, itu catatan nomor 1 pada kolom yang ketiga, innamal musyrikuna najasun. Wong musyrik kuwi najis.
Siapapun mendengar kata najis mesti ingin mensterilkan diri. Cuma wong musyrik itu najis, yang najis itu akidahnya atau akidah dan badannya. Yang najis orang musyrik itu akidahnya. Baca tafsir As-Sa'di tentang tafsiran dari ayat ini. Innamal musyrikuna najasun. Banyak kah tafsir As-Sa'di? Baca. Buat yang biasa pegang HP, download, rasa nggak duit, rasa tuku gitu kan ya. Nanti dicarikan, nggak ngerti terjemahnya, sudah ada alat penerjemah, ada aplikasinya kan untuk menerjemahkan, ada alatnya, kita dimudahkan. Ternyata yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, gurunya Syekh Saimin pada tafsirnya As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman di surah At-Taubah yang ke-28, tafsiran innamal musyrikuna najasun, itu yang najis apanya? Akidahnya. Lek badannya bergantung. Kalau kelumuran najis ya najis, kalau enggak ya enggak. Sama dengan kita. Kalau kita kelumuran najis ya badan kita najis, bila kita bersihkan juga bersih. Pernahkah badan kita kelumuran najis? Oh, sering. Ngombe akeh, adem-adem, bengi ngipi, rumasane tekon jeding, begitu sudah tuntas jebule kemblo, jenenge ngompol. Menjadi innama santriyu najasun. Apa enek dalile? Sesungguhnya santri ke najisnya apa ngompol. Lek najis badan sebabnya itu mukmin pun bisa najis. Maknanya seperti itu. Makanya yang dimaksud dengan najis ada pada ayat untuk orang musyrik itu bukan badannya, tapi apa? Akidahnya. Syirik itu najis. Dan resiko najis syirik lebih berat daripada resiko najisnya orang BAB. Orang BAB guyur dengan air, disterilkan, nanti hilang. Tapi syirik bisa dicuci enggak? Direndam ngentekne deterjen pirang kilo ya bangga. Akhirnya gak luntur-luntur, ya kan? Atau hatinya mau direndam dengan deterjen ya diambil di hatinya ya, dikum gitu loh ya. Gak mungkin. Makanya nanti orang Islam pada kondisi aman transaksi dengan orang musyrik keduniaan adil boleh. Jual beli, mempekerjakan, salaman gak masalah. Karena Asma juga minta izin pada Nabi dikunjungi ibunya ketika sedang ada di Mekah, Nabi izinkan. Nah orang tua ketemu dengan anak kan ya bagaimana kangennya, pelukan dan sebagainya, ternyata diizinkan. Kalau begitu orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Akidahnya. Kalau begitu tauhid itu suci dan mensucikan. Tauhid itu apa? Suci dan mensucikan. Maka sucikan nufus kita dengan tauhid. Kita giring Allah saja yang diibadai, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Siapa yang punya kriteria ini, itu memiliki kriteria hati yang suci. Sehingga nanti ketika beribadah akan diterima dan berkembang. Karena tauhid dasar diterimanya amal. Syahadat la ilaha bersama syahadat Muhammadur Rasulullah itu paket yang enggak bisa dipisah. Makanya ketika Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, lah cara Allah ini dijabarkan oleh nabinya dengan dituruni wahyu. Sehingga Nabi belajar lewat nabinya. Itu langkah pertama untuk mentazkiyah diri kita. Medianya syiar Islam, bentuknya tauhid. Adapun kalau mukmin itu tidak najis, bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima la yanjus, orang Islam itu tidak najis, akidahnya tidak najis. Lek badannya mungkin bisa najis, bisa enggak najis, itu siapapun bisa. Sampai Nabi kita badannya bisa terkena najis enggak? Ya pasti. Nabi masih buang air kecil enggak? Buang air besar enggak? Pasti. Tapi yang dimaksud bukan pembahasan yang itu di Sahih Bukhari nomor 283. Nomor 2, media untuk mentegaskan itu adalah sholat. Minimal di situ ada dua hal.
Pertama, terpenuhinya syarat sahnya sholat. Yang kedua, praktek dari sholat. Dua media itu merupakan media pensucian jiwa. Diketerangkan di situ, bersuci itu mensucikan, dan sholat itu mensucikan dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana bersuci itu menjadi proses pensucian jiwa? Silakan dilihat catatan nomor 2, nukilan Al-Furqan yang ke-48. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Surah apa? Al-Furqan ayat berapa? 45. Wa anzalna, dan kami turunkan. Isa ya. Ya silakan muadzinnya adzan dulu. Alhamdulillah binikmati tatammu sholihat. Pujian kita haturun kepada Allah yang dengan imannya malah sempurna. Adzan termasuk syiar, tanda itu wilayah Islam. Kita mengagungkan, kita jawab adzan. Jadi sudah menjawab semuanya. Lalu bersolawat sebelum doa. Sudah solawat tadi? Solawat dulu sebelum doa. Baru berdoa Allahumma robba tidak watit tamas seterusnya. Setelah itu nanti tegakkan sholat. Kita kaitkan dengan ini juga termasuk media mensucikan jiwa. Sholat media mensucikan jiwa. Di dalam materi disebutkan dua hal. Pertama bersuci, yang kedua perbuatan sholat. Bagaimana bersucinya termasuk media mensucikan jiwa? Karena sholat tidak diterima tanpa punya kesucian. Dan Allah telah turunkan alat untuk mensucikan diri. Apa itu? Air. Surat apa tadi? Al-Furqan ayat 48. Lafadznya wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Apa makna tahur? Alat. Toknya di fathah, alat. To. Lek di dhammah tu itu kerja. Tuhur itu bersuci, kerja. Kalau to itu alat. Berarti Allah turunkan air. Untuk apa? Wudu. Mensucikan najis. Dan di situ kita tahu salat akan boleh dikerjakan ketika sudah dipenuhi syaratnya. Berarti perbuatan wajib dikerjakan sebelum sholat sebagai perangkatnya. Apa syarat sahnya sholat? 1, masuk waktu. 2, niat. 3, suci hadas besar maupun hadas kecil. Pakai air enggak itu? Standar alat pokok. Yang lain itu ketika air darurat. 4, suci 3 hal. Badan, pakaian maupun tempat, harus suci semuanya. Yang kelima, nutup aurat. Yang keenam, ngadep kiblat, baru Allahu Akbar. Syaratnya ada 6 minimal. Sementara orang berwudu itu pakai air, sehingga nafsu akan banyak dijaga dari pengaruh setan. Makanya siapa yang standby selalu punya wudu, luar biasa. Siapa sahabat Nabi? Ngentut wudu, bahasa gampangnya gitu. Sopo? Bilal. Dan setan itu lebih jauh, nafsu lebih tenang. Karena dengan bismillah setan tertutup, dengan wudu suci setan itu jauh. Itu prosesnya, wudu mensucikan jiwa. Sehingga nanti akan mudah untuk melangkah berikut-berikutnya. Nah, ketika sudah syaratnya berikutnya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di situ nukilan surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Itu prosesnya, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu prosesnya.
Memang Allah telah memberitahu sholat mencegah perbuatan keji dan mengatakan mensucikan jiwa kan begitu. Maka daripada itu sebelum sholat syaratnya penuhi dulu, bersuci dan macam-macam, niat dan macam-macam, keikhlasan siapkan dulu. Itu proses pensuciannya gitu. Ketika sholat khusyuk dan tumakninah. Sholat yang diterima sholat yang khusyuk, alladzina hum ala sholatihim daimun atau alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Khusyuk itu apa? Enggak mengikuti nafsu tapi tunduk hina di depan Allah. Berarti nafsu dikalahkan, ditundukkan, khusyuk. Yang ada berharap, yang ada sowan, enggak ada kecongkakan, dipanggil datang. Berarti ada penghargaan, Allah yang diagungkan. Dunia itu kecil, nafsu itu kecil. Kenapa? Berucap Allahu Akbar, gitu kan? Itu prosesnya pensucian jiwa. Allah diagungkan. Maka daripada itu perkara-perkara yang bisa menghilangkan kekhusyukan dihindari. Apa perkara yang bisa mengganggu kekhusyukan? Bau gak enak, ya. Suara yang mengganggu, ya. Gambar-gambar. Itu bila kita kaca hadisnya kan disebutkan semuanya seperti itu. Termasuk gerak yang tidak dibutuhkan. Jangan banyak bergerak. Makanya saya usul ketika ngimami diupayakan mic-nya saja yang dipasang di samping, ojo wonge sing obah-obah. Mic-nya di depan, wong nanti mau sujud begini, kembali begini. Ini kan tambah gerak. Dibutuhkan enggak gerak itu? Enggak dibutuhkan. Mic-nya bisa dipasang di samping, bisa kan? Orangnya nanti bisa leluasa. Enggak bolak-balik begini. Termasuk apa? Itu bagian dari pengganggu kekhusyukan. Supaya enggak ada gerakan tambah, nanti bisa makruh. Itu butuhnya apa? Kekhusyukan. Kayak lali enggak bergerak malah makduk, lah nabrak. Ra kuat ngempet sialan muni ciloko lah. Masa salat muni ciloko malah gimana gitu lah ya. Kadang ada semuni jangkrik loh, malah jangkrik bisa di dalam sholat piye gitu ya. Kayak batal tuh ya. Oh enggak sholat muni ngono gak pantas apane pas sholat muring-muring pisan, mana khusyuknya kalau begitu. Nah ini mic-nya bisa dipasang di samping. Sehingga orangnya nanti enggak dipaksa untuk apa? Untuk harus adaptasi. Bendanya yang kita atur, bukan manusianya yang diatur, bendanya yang diatur. Ini proses untuk apa? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Nah seperti itu. Dan itu boleh apabila memang bergerak itu dibutuhkan. Misalnya enek ulo, nek kalau jengking boleh dipukul, tapi nggak usah muni cia. Apa tungkap pencak silat maten ulo karo gayane pukulan pencak silat ya. Bergerak itu dibutuhkan boleh, tapi selagi nggak dibutuhkan jangan. Itu termasuk bagian dari yang nomor 2, cara mensucikan jiwa apa? Menggunakan media sholat. Di balik itu kemudian direnungi apa dampak dari sholat. Karena sholat itu merupakan tunduk, makanya penghalangnya dihilangi, terutama makanan-makanan yang haram. Karena nanti diajak khusyuk sulit, diajak khusyuk apa? Diajak khusyuk itu sulit. Berikutnya, yang ketiga, zakat juga termasuk media mensucikan jiwa. Kenapa? Karena sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kalau begitu, orang punya harta enggak sedekah, ini suburnya nafsu. Kenapa? Kikir, enggak punya pahala. Apa doa malaikat kepada wong setiap pagi gak sedekah? Apa doanya malaikat? Setiap pagi gak sedekah, apa doanya malaikat? Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kepada yang kikir kehancuran. Makanya kikir itu hancur, makanya sedekah menghilangkan kekikiran. Nafsunya kayaknya harus dikontrol dengan cara begitu.
Nah, ketika sudah bisa sedekah setiap saat, setiap pagi dimulai, nanti kekikirannya hilang dan itu menghancurkan. Bila sudah sedekah dikeluarkan, dosa-dosa nanti akan digugurkan. Sebagaimana air memadamkan api. Nah, di situ kita bisa melihat pada yang ketiga, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma an-naro. Itu dari Mu'adz bin Jabal yang cerita setelah Syekh Albani pada Takhrij Muskilah pada fakr yang telah disebutkan, dalilnya itu ada sahih, demikian juga oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasai pada Sunan Kubra dan juga oleh Imam Ahmad. Di situ ada rujukan nomornya. Itu proses zakat itu bisa mensucikan jiwa. Karena kikir itu kotornya jiwa. Kikir kotornya jiwa. Cetil kotor itu jiwanya. Mencekik, didoakan kehancuran. Nanti bisa hasad, bisa merampas orang lain. Itu kan kotor semua jiwa kalau begitu. Ingin mensucikan, hilangkan kekikiran, dapat doa malaikat, menggugurkan dosa, akan ada kedermawanan, punya tabungan, harta yang disedekahkan akan diberikan ganti, dan itu tidak akan berkurang, sehingga dengan jiwa yang memiliki kesosialan tinggi menunjukkan sucinya jiwa. Itu prosesnya. Makanya ojo eman sedekah. Zakat di masa awal Islam sama di masa akhir Islam itu profilnya tidak sama. Karena standar zakat standar itu tahun 9 Hijriah sepulang dari perang Tabuk. Khudh min amwalihim di Atobah itu di sana. Adapun zakat pada masa awal Islam itu bentuknya apa? Kayaknya belum ada nisabnya kecuali ada dalil. Yang ada apa? Muwasatul muslimin, membantu ngurus nasib kaum muslimin di bidang kebendaan, memberi makan, minum, memerdekakan budak. Itu masuk pada tema apa? Zakat pada awal Islam. Nah, profil sempurna itu pada 9 Hijrah wallahu a'lam. Itu tadi bagaimana zakat menjadi media pensuci jiwa, dari nodanya nanti bisa berkembang. Yang keempat, puasa juga menjadi media pensuci jiwa. Apa itu maknanya puasa? Al-imsak. Apa maknanya puasa? Imsak. Apa maknanya imsak? Ngempet, menahan, membentengi. Makanya nafsu itu direm, diempet. Karena puasa itu ada pantangannya. Mau makan diempet, nah gitu kan. Mau minum diempet, mau khianat diempet, ditahan. Mau tengkar ditahan. Akhirnya jadi zina, mau malas ditahan. Akhirnya disibukkan memperbanyak doa. Kan orang yang puasa itu doanya mustajab, apalagi bulan Quran, banyak membaca Quran. Akhirnya dengan begitu nanti puasa punya fungsi sebagai junnatun. Jadi jim nun disida tak marbuto, bisa dibaca junnah, bisa dibaca jannah, bisa dibaca jinnah. Kalau dibaca jannah apa maknanya? Surga, kebun. Dibaca junnah, benteng. Dibaca jinnah, kejinan. Nah, jangan salah baca. Nanti maknanya berbeda-beda. Pesan Nabi SAW kita baca, hadisnya sahih. As-shaumu junnatun. Ini pas puasa menjadi media pensucian jiwa, permasalahannya begitu. As-shaumu junnatun, puasa itu benteng perisai. Nafsu mau ini itu dikendalikan. Nah, itu prosesnya mensucikan jiwa. Fa idza kana ahadukum yauman shaiman fala yarfusu. Bila ada satu di antara kamu pada hari di mana dia puasa, fala yarfus, maka jangan ngomong rofas. Apa rofas? Ngomong jorok, apalagi berkaitan dengan syahwat. Itu luas itu makna jorok, berkaitan dengan syahwat. Tangannya, lisannya, matanya, pikirannya. Apalagi kaula muda masuk kepada masa suka pada lawan jenis, bisa pacaran lewat HP,
Apalagi 10 Ramadan terakhir biasanya santri pulang nek ngomahnya apa? Maca Quran apa maca koran? Berita. Alasannya maca Quran di HP, lek ana wong Qurane, lek ana wong Qorane. Dari medianya mengelilingi dunia. Tersita nanti waktunya. Tersita itu waktunya. Makanya itu dijadikan junatun benteng. Oh, ngono ki gak oleh, ngono ki menyia-nyiakan waktu, alihkan kepada manfaat. Itu kan imsak kan ya. Ngempet, itu proses puasa seperti itu. Makanya jangan yarfus, wala yajal, jangan bertindak jahil. Ngerti salah dilakoni. Fa inim ru'un syatamahu, apabila ada seorang itu mencacinya qatalu atau ngajak tengkar, jangan dilayani. Faliyakul inni shaim, jawaban saya puasa. Itu proses puasa mensucikan jiwa. Betul-betul latihan ketat itu. Sehingga jiwa akan betul-betul diajak kepada ketaatan. Apalagi di sana ada ancaman, man soma, man lam soma, lam yada qaula zur wal amal wal jahla falesa lillah hajatun fi ayyata atau amahu wa syaraba au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasanya ternyata tidak tercegah dari ngomong yang jorok, jahil dan semisalnya, Allah gak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ruba so'min hadu min syami al-atas wal ju. Berapa banyak orang yang puasa, apa yang ia dapatkan? Haus, lapar, sehingga gak ada dampaknya. Nah, bahaya kan. Terakhir, yang kelima, syiar media mensucikan jiwa. Rukun Islam terakhir adalah haji. Bagaimana haji itu menjadi media mensucikan jiwa? Jawabnya, siapapun ketika haji pengen haji yang mabrur. Mabrur apa mabur? Meh padha nggih. UR nek mburi. Mabrur apa mabur? Sementara kita tahu fadilah haji mabrur. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Itu prosesnya. Untuk melatih jiwa kita, mensucikannya, bisa tumbuh kembang taat dengan baik, maka selami haji. Bagaimana bisa haji yang mabrur? Karena balasannya surga. Nah, untuk mendapatkan haji yang mabrur itu ada etika yang supaya dipenuhi, yaitu ketika haji tidak boleh rofas, tidak boleh fasik, tidak boleh jidal. Itu sifat nafsu yang harus dikekang. Sebagaimana kita baca dalil yang terakhir, yang kelima, nukilan Al-Baqarah 197. Faman farada fihinal hajja fala rofasa wala fusuqa wala al-jidala fil hajj. Siapa yang telah menetapkan dirinya untuk haji di bulan-bulan haji, perbuatan haji sudah mulai diansur kapan? Apalagi hajinya tamattu bisa diansur kapan? Bulan Syawal. Bulan Syawal itu sudah bisa diansur, melaksanakan umrohnya dengan tawaf kudumnya. Setelah saya sa'i Safa Marwa 7 kali, lepas, bebas. Nanti dimulai haji lagi tanggal 8 Dzulhijjah. Berangkat ke Mina, setelah mandi baca ikhram mengatakan labbaika Allahumma bi hajjin. Dituntaskan tanggal 9 puncak haji. Malam 10 di Musdalifah. Tanggal 10 di acara Mina. Setelah itu tawaf ifadah. Bila itu sudah, pantangannya banyak sudah lepas. Tersisa terakhir dengan selama 3 hari, hari tasyrik melempar 3 jumroh selepas zuhur. Sudah tawaf wada selesai. Itu haji di bulan-bulan haji. Siapa yang telah menetapkannya, maka apa etikanya? Barang siapa yang telah menetapkan dirinya mau haji, maka etikanya adalah fala rofasa,
jangan rofas. Mulut jangan dibiarkan ngomong sakarepe dhewe yang jorok-jorok. Ini kan proses pensucian jiwa. Nafsu maunya yang jorok-jorok saja. Karena tuh mau seneng seketika, sering tidak peduli hal atau haram, memerintahkan yang jelek. Nah, itu kan dikendalikan. Ojo rofas. Itu kan proses mensucikan jiwa. Demikian juga wala fusuka, jangan fusuk. Apa fusuk? Sudah tahu syariat, pernah taat, kemudian ditinggalkan, diganti dengan maksiat, itu fasik. Karena mana fasik itu ada kharijun anit to'ah, keluar dari ketaatan. Demikian juga walal jidal, jangan jidal, engkel-engkelan, debat, gontok-gontokan, gojlokan, elek-elekan. Dan di Masjidil Haram itu berpotensi, wongnya akeh bisa rebutan tempat, bisa tukaran. Rawan sekali. Kadang jalan kepukul, terinjak, enggak sabaran so muring-muring, tukaran. Maka itu jangan jidal. Memang tujuannya itu memang berat. Kenapa? Hidup bersama dengan manusia. Ketika haji dan seterusnya dilarang untuk melakukan pantangan-pantangannya, dan masih cukup banyak mahdzuratul hajj, pantangan-pantangan orang yang haji. Nah, supaya hajinya mabrur, perhatikan dan jangan dilanggar. Itu proses pensucian jiwa. Ayo ikhwah, itu yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Untuk proses tazkiyah nafas kita sudah tahu medianya. Apa itu? Mengenal syiar Islam yang dicontohkan Nabi SAW. Sudah cukup masuk surga, berarti nafsunya baik dengan rukun Islam yang 5. Bagaimana prosesnya? 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji menjadi media pensucian jiwa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Silahkan. Sekira cukup itu dulu. Bila apa yang tersampaikan benar semata rahmat dari Allah, semoga kita benar-benar bermanfaat. Bila salah memang kita banyak kekurangan, semoga Allah membimbing kita semuanya. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu cari ilmu dan berdoa pada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.